set, 별. Perkenalkan, saya Denti. Perkenalkan, saya Ardeliza. Halo, saya Amanda Safiariadi. Hai, saya Yusri Sika. Halo, saya Al. Hai, saya Fadina Hiza. Yang pertama, uji karbohidrat. Uji karbohidrat memiliki tujuan, yaitu untuk menguji keberadaan karbohidrat di dalam suatu makanan tertentu. Bahan yang digunakan pada uji amilum ini adalah betadin. Mengapa? Karena betadin mengandung iodin. Jadi pada saat betadin ditetesi pada makanan yang mengandung amilum, maka akan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna tersebut diakibatkan karena adanya reaksi amilum dengan iodin yang berupa senyawa kompleks, yaitu amonium iodida, dan akan menghasilkan warna yaitu biru kehitaman. Di sini telah ada 4 bahan makanan, yaitu yang pertama ada nasi, kemudian ada bubur instan yang masih mentah, kemudian ada kerupuk kulit sapi, dan juga ada mie instan yang masih mentah. Sedangkan untuk indikator, kita gunakan betadin yang mengandung iodin. Gunakan betadin sebagai indikator untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat pada makanan. Caranya adalah dengan meneteskan betadin pada makanan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertama, kita teteskan kepada nasi, kemudian kita teteskan juga di bubur instan secukupnya. Selanjutnya kita teteskan juga ke kerupuk kulit sapi secukupnya. Dan juga kita teteskan ke atas mie instan yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita dapat beri sedikit air dan juga kita aduk dengan menggunakan sendok agar betadin dapat tercampur sempurna dengan sampel bahan makanan yang sedang kita uji. Pada sampel nasi terlihat adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman yang menandakan adanya reaksi iodin dengan karbohidrat pada nasi. Kemudian sama halnya untuk bubur instan, terlihat adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman yang menandakan adanya karbohidrat yang terkandung pada bubur instan. Kemudian sama halnya untuk sampel mie instan, diberikan air sedikit kemudian diaduk agar betadin lebih tercampur merata dan perubahan warna dapat terlihat dengan jelas. Perubahan warna yang terjadi pada sampel mie instan menjadi biru tua kehitaman menunjukkan bahwa adanya kandungan karbohidrat yang terkandung pada sampel mie instan. Selanjutnya pada kerupuk kulit juga diberikan sedikit air dan kemudian diaduk untuk melihat adanya perubahan warna yang terjadi. Namun pada kerupuk kulit ini tidak terlihat adanya perubahan warna yang terjadi. Kemudian berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat 3 sampel bahan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, yaitu nasi, bubur instan, dan juga mie instan. Sedangkan untuk kerupuk kulit tidak memiliki kandungan karbohidrat, ditandai dengan tidak berubahnya warna pada indikator betadin. Yang kedua, uji protein. Percobaan yang selanjutnya adalah uji protein. Uji protein bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan protein dalam bahan makanan yang diuji. Pada uji protein digunakan cuka karena asam cuka berperan sebagai koagulan. Koagulan jenis asam mengkoagulasi protein pada pH isoelektrik, di mana dalam larutan asam mendonorkan proton atau ion H+. Titik isoelektrik terjadi karena adanya reaksi antara ion proton atau ion H+ dengan ion negatif, sehingga menyebabkan keadaan netral.
Keadaan ini menyebabkan kelarutan protein menjadi menurun dan membentuk gel. Di sini telah disiapkan 4 jenis sampel bahan makanan, yaitu ada santan, kemudian ada minyak goreng, selanjutnya ada putih telur, dan juga ada susu cair. Kemudian digunakan asam cuka sebagai indikator adanya protein dalam sampel bahan makanan. Percobaan ini dilakukan dengan cara menuangkan asam cuka dengan jumlah yang cukup banyak ke dalam sampel yang telah disediakan sebelumnya. Selanjutnya ditunggu selama beberapa menit, kemudian dilihat apakah ada perubahan yang terjadi pada sampel yang telah diberikan asam cuka. Pada sampel pertama, yaitu air santan, tidak terdapat perubahan apapun yang nampak. Kemudian pada sampel kedua, hanya terlihat adanya butiran-butiran air di dasar wadah karena tidak dapat menyatu dengan minyak. Kemudian pada sampel ketiga, yaitu susu, terlihat adanya gumpalan-gumpalan atau koagulan yang menjadi tanda adanya reaksi protein dengan asam cuka. Begitu juga untuk sampel keempat, yaitu putih telur, dapat terlihat adanya gumpalan-gumpalan atau koagulan yang muncul karena adanya reaksi akibat penambahan asam ke dalam sampel yang mengandung protein. Sehingga dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang mengandung protein adalah susu dan juga putih telur. Sedangkan untuk santan dan juga minyak tidak terdapat kandungan protein di dalam. Yang ketiga, uji lemak. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui suatu kandungan lemak pada bahan makanan tertentu. Kertas HVS digunakan untuk uji lemak karena dalam kertas tersebut terkandung senyawa glukosa, sehingga saat bereaksi dengan lemak yang mengandung asam lemak dan gliserida akan menimbulkan perubahan warna kertas yang awalnya putih kusam menjadi transparan. Di sini telah disiapkan 5 lembar potongan kertas HVS yang telah ditulisi dengan nama sampel bahan makanan. Sampel pertama yaitu susu cair, kemudian ada nasi, kemudian ada bawang putih, margarin, dan juga ada kemiri. Percobaan ini dilakukan dengan cara mengoleskan sampel pada kertas HVS yang telah disiapkan sesuai dengan namanya masing-masing. Setelah sampel dioleskan pada kertas HVS, apabila terdapat noda transparan yang tertinggal, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung lemak.
Selanjutnya, kertas HVS yang telah diolesi dengan sampel didiamkan selama beberapa saat. Kemudian kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah susu. Terlihat bahwa ada sedikit bercak atau noda transparan pada kertas HVS yang diolesi dengan susu, menandakan bahwa susu tersebut memiliki kandungan lemak dalam jumlah sedikit. Sampel kedua adalah nasi. Dapat terlihat bahwa tidak adanya noda transparan, menyatakan bahwa nasi tersebut tidak mengandung lemak. Kemudian sampel ketiga yaitu bawang putih juga tidak nampak adanya noda transparan yang tertinggal pada kertas HVS. Sampel berikutnya adalah margarin. Di sini nampak jelas bahwa ada noda transparan yang tertinggal pada kertas HVS. Hal ini menandakan bahwa margarin memiliki kandungan lemak. Sampel terakhir adalah kemiri. Di sini juga nampak jelas bahwa ada noda transparan yang tertinggal pada kertas HVS, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sampel yang memiliki lemak, yaitu margarin dan juga kemiri. Sedangkan pada susu hanya terdapat kandungan lemak dalam jumlah yang sedikit. Kemudian pada dua sampel lainnya, yaitu nasi dan bawang putih, tidak terdapat kandungan lemak di dalamnya. Sekian video mengenai materi praktikum sederhana untuk uji bahan makanan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam pengambilan gambar maupun penjelasan dari kami. Terima kasih.